sangat saya hormati dan muliakan, guru kita Kiai Kohar beserta keluarga hadir di tengah-tengah kita, tapi sudah meninggalkan dan sudah memberikan mutiara-mutiara hikmah kita, Habib dan Mahbub Al-Habib Ahmad bin Ali bin Abdurrahman As-Segaf. Doakan mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Begitu juga Habib Soleh sudah meninggalkan tempat ini, dan kita mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dengan kehadiran beliau. Beruntung kita karena bisa duduk dengan para ulama, dengan para habaib. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan isyarat man jalasa aliman faka'anna ma jalasani. Barang siapa yang duduk bersama orang alim, seakan-akan dia duduk bersamaku, insya Allah. Apalagi beliau adalah juriyahnya Rasulullah. Tadi saya cerita sama Eko, di akhir hayatnya orang tua daripada Al-Habib Ahmad, yakni Sayyid Walid dan Mahfudlah Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf, beliau itu pernah 1 bulan sebelum beliau meninggal, saya dipanggil dan saya dinasihati langsung sama beliau. Ada satu perkataan indah beliau pernah mengatakan. Apa kata beliau? Satu hadis di mana Rasulullah bersabda, man ro'ani aw ro'a man ro'ani dakhalal jannah. Wa fi ba'di riwayah man ro'ani aw ro'a man ro'ani haramallahu jazadahu ala niran. Barang siapa yang pernah melihat aku, kata Nabi Muhammad, barang siapa yang pernah melihat aku, aw ro'a man ro'ani, atau dia pernah melihat orang yang pernah melihat aku, dakhalal jannah, masuklah dia ke dalam surganya Allah. Insya kita belum pernah lihat Nabi Muhammad, kita belum pernah berjumpa dan bertemu dengan Nabi Muhammad, tapi hari ini kita melihat Al-Habib Ahmad bin Ali bin Abdurrahman As-Segaf. Dia pernah berjumpa, Habib Ahmad pernah berjumpa dengan ayahnya. Ayahnya pernah melihat kakeknya, kakeknya pernah melihat bapaknya, bapaknya pernah melihat ayahnya, sampai kepada Nabi Muhammad. Insya Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Azkar Nawawi menceritakan tentang satu sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Anas bin Malik. Anas bin Malik ini sahabat Nabi, umur 10 tahun dia sudah ikut kepada Nabi Muhammad. Cukup lama bersama dengan Nabi Muhammad, karena ketika Nabi Muhammad meninggal dunia, Anas bin Malik umurnya kurang lebih 21 tahun. Nabi meninggal umur dia 21 tahun. Dia ikut sama Nabi umur 10 tahun. Jadi kurang lebih kira-kira berapa tahun? Halo? Assalamualaikum. Kira-kira berapa tahun? 11 tahun dia selalu bersama Nabi Muhammad. Dia yang melayani Nabi Muhammad, dia berkhidmat kepada Nabi Muhammad, dia yang selalu menuangkan air untuk berwudunya Nabi Muhammad, dia yang selalu menyiapkan segala keperluan Nabi Muhammad. Anas bin Malik. Makanya Anas bin Malik itu saking sayangnya Rasulullah, dia didoain khusus sama Nabi dengan 3 doa. Yang pertama, ya Allah panjangkan umurnya Anas bin Malik. Yang kedua, ya Allah berikan keberkahan di dalam keturunannya Anas bin Malik, dan berikan rezeki yang berkah. Tiga-tiganya dikabuli. Anas bin Malik panjang umur, satu-satunya sahabat yang paling panjang umurnya Anas bin Malik. Saya tanya sama Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf, Walid, itu Anas bin Malik kira-kira umurnya berapa meninggal? Kurang lebih 120 tahun. Anas bin Malik umurnya didoain Nabi panjang, rezekinya berkah. Dia punya kebun korma. Kemudian kalau di sana panen 1 tahun sekali itu korma. Anas bin Malik berkat doanya Nabi 1 tahun bisa 3 sampai 4 kali panennya, berkat doanya Nabi Muhammad. Umurnya panjang,
rezekinya berkah, keturunannya banyak. Satu riwayat katanya anaknya 99 Anas gitu. Dalam kitab Azkar An-Nawawi diceritain ketika sahabat-sahabat sudah meninggal dunia, tinggal Anas bin Malik. Kemudian Anas bin Malik pada saat itu diundang untuk berkunjung kepada salah satu kampung. Kalau di kampung ini dia mau datang, kira-kira tuh masyarakat ketika dengar sahabat Nabi Anas bin Malik pengen datang ke kampung itu, kira-kira tuh masyarakat keluarga girang apa kagak kira-kira? Senangnya bukan main, girang mereka itu. Dengar ada sahabat satu-satunya tinggal nih Anas bin Malik mau datang, girang. Akhirnya menyambutlah mereka semua, tapi di antara warga dan masyarakat itu ada yang merasa pengen memberikan penghormatan yang berbeda dengan Anas bin Malik. Dengar Anas bin Malik pengen datang, akhirnya dia bersihin rumahnya, dia cat rumah-rumahnya. Anak-anaknya dipanggilin, dibeliin baju supaya biar rapih semuanya. Masak, siap disiapin masakan. Singkat cerita, datang nih Anas bin Malik. Ketika datang Anas bin Malik, disambutlah oleh masyarakat dan warga pada saat itu. Semuanya nyambutin. Tapi beda ini sama satu keluarga. Ketika Anas bin Malik, dia minta supaya Anas bin Malik datang ke rumahnya. Yang udah dirapihin, udah dicatat. Disambut ini Anas bin Malik sama dia cium tangannya bolak-balik, dia peluk, dia cium keningnya. Kemudian anak keturunannya semua suruh mencium tangan Anas bin Malik. Setelah selesai, kemudian Anas bin Malik diajak ke rumahnya, diajak dia makan dan lain sebagainya. Orang pada nanya, kenapa ente menghormati Anas bin Malik seperti itu? Anas bin Malik kan bukan Nabi, Anas bin Malik kan bukan Rasul. Kenapa engkau menghormati dia seperti itu? Apa jawaban keluarga ini? Benar, Anas bin Malik memang bukan Nabi, dia bukan Rasul. Saya belum pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad, saya belum pernah melihat Nabi Muhammad. Tapi hari ini saya bisa melihat orang yang pernah melihat Nabi Muhammad. Saya belum pernah datang ke rumah Nabi Muhammad, saya belum pernah menginjak ke rumah Nabi Muhammad. Tapi hari ini rumah saya diinjak oleh orang yang pernah menginjak kakinya di rumah Nabi Muhammad. Saya belum pernah makan di rumah Nabi Muhammad, tapi hari ini ada orang yang pernah makan di rumah Nabi Muhammad, sekarang makan di rumah saya. Subhanallah. Insya Allah. Ini kita. Makanya beruntung benar kita bisa duduk, mudah-mudahan nanti yaumul qiyamah kita bisa duduk bareng-bareng di sana. Amin ya Rabbal. Memang janji Nabi, al-mar'u ma'a man ahabba. Orang akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang dia cintai. Kalau sekarang dia cinta sama ulama, maka insya Allah dia pun akan berkumpul nanti di sana. Nah, hari ini kita lagi diajarkan oleh guru kita untuk mengenang. Kalau haul, bicara haul cuma dua doang. Yang pertama, kita doain orang yang meninggal. Yang kedua, ambil pelajaran buat kita. Betul ya? Kalau guru kita, Kiai Ahmad Musyidi, udah yakinlah kita, insya Allah. Maaf ucap nih, nggak pakai dihaulin juga beliau mau udah aman. Betul ya? Andai kata kagak ada yang doain beliau, andai kata nggak ada yang memberikan faul kepada beliau, insya Allah beliau mau udah aman. Amin ya Rabbal alamin. Aman beliau. Tinggal kita untuk doain sih, masya Allah. Tadi maghrib saya ngajar ada kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Diceritain dalam kitab itu ada seorang ulama yang cukup masyhur, namanya Abu Yazid Al-Bustami. Ada Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami, seorang ulama yang cukup masyhur di kalangan ulama-ulama sufi. Nih, Abu Yazid Al-Bustami diceritakan di dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Seorang ulama yang bernama Syekh Zainuddin Al-Malibari tulis itu kitab. Di dalam kitab itu diceritain
Abu Yazid Al-Bustami, beliau tuh suka pindah dari satu kampung ke kampung yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain, suka merantau. Nah, inilah thariqahnya ulama-ulama terdahulu tuh suka pindah kampung ke kampung yang lain. Satu masa kemudian ini Imam Abu Yazid Al-Bustami, ketika pada saat satu malam dia mampir ke satu kampung kemalaman, pengen istirahat, nyari tempat nggak ada, akhirnya istirahat di mana? Masjid. Tidurlah di masjid. Diceritain dalam kitab itu, ketika pada saat beliau tidur mimpi tentang hal ihwal alam kubur. Diceritain tentang keadaan alam kubur. Abu Yazid Al-Bustami bangun, dalam mimpinya itu dia lihat, ternyata ahli kubur, semua kuburan yang ada di situ semuanya kebuka. Keluar nih orang-orang pada saat itu. Ahli kubur semuanya pada apa? Pada keluar semua. Dilihatin sama Imam Abu Yazid Al-Bustami, ketika pada keluar ternyata ini orang semuanya berjalan, masing-masing semuanya ke satu tempat. Ada yang lari dia, ada yang jalannya cepat, dan lain sebagainya. Ternyata mereka lagi pada berebut makanan. Di sana lagi dibagiin makanan, sehingga mereka pada bangun. Ini semuanya pada ngapain? Pada berebut. Yang lari-lari, yang jalan-jalan, dan lain sebagainya. Nah, di antara yang itu Abu Yazid lihat, ternyata di pojokan ada seorang ibu lagi duduk aja. Dia kagak ikut berebut ke sana. Diparangin sama Imam Abu Yazid Al-Bustami. Kemudian Imam Abu Yazid Al-Bustami tanya, "Bu, kenapa ibu enggak ke sana? Kenapa ibu enggak ke sana?" "Enggak, Nak, saya enggak mungkin ke sana. Saya sudah tua. Saya enggak bisa. Kamu enggak lihat? Dia ada yang lari, ada yang ini. Saya buru-buru mau lari, jalan aja susah. Bisa-bisa kesenggol, jatuh, keinjek-injek saya. Tapi kalau ibu nggak kesana, ntar ibu nggak dapat makanan. Itu lagi dibagi, nggak apa-apa, Nak. Itu kan yang lagi dibagiin makanan buat umum. Kalau saya masuk dikasih ada makanan khusus, paham nggak? Halo? Assalamualaikum. Itu mah makanan buat umum, makanya mereka pada berebut. Kalau saya mah enggak. Maksudnya bagaimana, Bu? Kata Imam Abu Yazid Al-Bustami, kalau kamu nggak percaya, Nak, tunggu, Nak, sebentar lagi waktu subuh. Sebentar lagi waktu subuh. Tunggu, nanti pasti ada yang datang bawa makanan. Bener, singkat cerita, datang waktu subuh. Ketika selesai waktu subuh, beberapa saat setelah sholat, tiba-tiba ada yang datang bawa makanan buat sang ibu itu. Alhamdulillah. Pakai ngantri nggak? Pakai berebut nggak? Enggak, dibawa. Ini, Nak, yang maksud saya makanannya khusus. Kalau kamu nggak percaya lagi, Nak, tunggu, ntar Zohor, Asar, Maghrib, Isya, tunggu. Ditungguinlah sama Imam Abu Yazid Al-Bustami. Dibuktikan sampai asar, sampai Zohor, asar. Ternyata benar, setelah selesai melaksanakan sholat setiap waktu, pasti ada yang membawa makanan buat dia. Ini ibu nanya, sebetulnya kamu siapa dan dari mana, mau kemana? Saya Abu Yazid Al-Bustami, Bu. Saya dari kampung yang jauh. Saya selalu merantau dari satu tempat ke tempat yang lain. Malam ini saya kemalaman, istirahat di tempat ini karena besok saya pengen ke Basrah. Basrah, Irak. Ini ibu dengar dia ngomong Basrah, Abu Yazid, ibu dengar ini Abu Yazid pengen ke Basrah. Abu Yazid nanya, ibu ini nanya, "Kamu mau ke Basrah?" "Iya." "Basrah itu nggak jauh, Nak, dari sini." "Benar, kamu mau ke sana?" "Benar." "Itu Basrah kampung saya, Nak," kata ibu.
Basra itu kampung saya lahir di situ. Benarkah kamu mau ke sana? Benar. Kalau memang kamu mau ke sana, boleh nggak aku nitip satu pesan buat engkau? Apa? Tolong temuin anak saya yang di Basra. Anak saya bukan kiai, anak saya bukan ulama, anak saya bukan pengusaha, anak saya bukan pejabat. Anak saya dagang roti di pasar yang ada di Basra. Tolong temuin dia. Itu pasar satu-satunya ada di Basra, dan tukang roti hanya anak saya yang dagang roti. Tolong temuin dia. Kalau ketemu sama dia, bilang terima kasih bahwa selama ini kirimannya sampai kepada saya. Sampaikan salam saya kepada anak saya. Anak saya orangnya begini, begini, begini. Diceritain tuh tanda-tandanya, ciri-cirinya diceritain di dalam mimpi itu. Alhasil Abu Yazid dengan perintah itu, kemudian beliau bangun dari tidurnya. Setelah bangun dari tidurnya, dia pengen buktiin tentang mimpi itu. Pagi-pagi habis sembahyang duha, kemudian berangkatlah dia. Kemana? Basra. Sampailah dia ke Basra. Setelah dia sampai ke Basra, dia cari pasar. Ketemu ke pasar. Setelah pasar ketemu, yang dia cari apa? Yang dia cari apa? Tukang roti. Dia cari tuh lapak-lapak. Ketemu tuh ada tukang roti di situ. Diparanin tuh lapak, meja isinya apa? Roti. Tapi yang dagang kagak ada. Yang ada cuma rotinya doang. Akhirnya Abu Yazid cari orang kagak ada yang dagang, dia teriak. Kalau bahasa kita begini, Assalamualaikum, bang, beli roti bang. Gak ada tukangnya, dia teriak, bang, beli roti bang. Ada suara, Waalaikumsalam, silakan. Kalau mau beli roti, ambil aja tuh rotinya. Rotinya 1.000 atunya. Duitnya taruh aja di atas meja. Begitu suaranya. Kata Abu Yazid, baik, saya ambil nih 10 roti ini uangnya 10.000 saya taruh. Abu Yazid ngomong, kata Abu Yazid, bang, mohon maaf, bisa nggak bang saya ketemu sebentar aja bang sama apa? Baik, nggak tahunya tuh tukang roti ada di kolong meja, lagi baca Quran. Tuh tukang roti lagi baca Quran di kolong meja. Singkat cerita, bangun nih tukang roti. Ketika bangun tukang roti, ini ngeliat Abu Yazid kaget, sama persis dengan yang digambarkan di dalam mimpinya. Ini tukang roti sama banget. Yakinlah dia bahwa itu benar anak daripada ibu yang meninggal itu. Akhirnya ditanya sama Abu Yazid, bang, maaf dah bang, abang punya ibu abang udah meninggal. Kuburannya di kampung Ano, ibu abang orangnya begini. Lalu Bang Harot ini kaget dia. Tuan kenal di mana sama ibu saya? Itu benar ibu saya. Ciri-cirinya sama sebagaimana. Itu benar ibu saya. Ibu saya udah meninggal, kampung sana kuburannya. Tuan kenal di mana dan ketemu di mana? Apa kata Abu Yazid? Semalam aku berjumpa dengan ibumu di dalam mimpiku. Aku datang ke sini hanya ingin menyampaikan salam dari ibumu bahwa apa yang selama ini engkau kirimkan sampai kepada ibuku. Aku ke sini hanya ingin menyampaikan salam, ucapan terima kasih dari ibumu bahwa selama ini apa yang engkau kirimkan. Abu Yazid nanya, bang, yang abang kirim buat ibu apa? Apakah abang kirimkan 30 juz Al-Quran buat ibu? Enggak. Apakah abang kirimkan surah Al-Baqarah? Enggak. Ar-Rahman? Enggak. Surah Yasin? Enggak. Lalu apa yang abang kirimkan setiap saat itu? Aku tidak kirimkan 30 juz Al-Quran. Aku tidak kirimkan Al-Baqarah, aku tidak kirimkan Ar-Rahman, aku tidak kirimkan surah Yasin. Setiap selesai sholat, aku hanya kirimkan suratul Fatihah. Yang dikirimin apa?
Suratul Fatihah. Itu doang yang dikirimin. Suratul Fatihah. Masya Allah. Ternyata sampai. Jelas Pak, diceritain Masih Zainuddin Al-Malibari. Dah selesai. Singkat cerita, hari ganti minggu, minggu tuker bulan. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 3 bulan kemudian, Syekh Abu Yazid Al-Bustami ngimpi lagi dengan mimpi yang sama. Kebuka tuh kuburan, semua penduduk kubur pada ngapain? Pada keluar, pada berebut makanan. Semua. Di mimpi yang kedua sama. Pada saat itu Imam Abu Yazid Al-Bustami, pada saat mimpi yang kedua ingat dia sama siapa? Seorang ibu itu. Dicariin sama Imam Abu Yazid Al-Bustami. Dicariin sama dia. Ternyata nggak ada tuh ibu yang tadinya biasa duduk di pojok, nggak ada di situ. Dicariin kemana nih sang ibu? Kaget ini Imam Abu Yazid Al-Bustami. Kenapa? Karena dia lihat di sana ibu itu sekarang ikut mengantri berebut makanan di sana. Sambil jalan memakai tongkat pelan-pelan. Cenggol, jatuh, bangun lagi jalan karena pengen berebut makanan. Ternyata sekarang ibu itu ikut berebut. Menangislah Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Kemudian setelah itu dia bangun dari tidurnya. Kemudian pagi-pagi dia langsung pergi lagi ke Basrah. Berangkatlah dia ke Basrah. Sampai di Basrah dia ketemu pasarnya. Kemudian dia cari itu. Siapa? Tukang roti itu dicari. Dicari itu tukang roti, ada tuh tukang roti, diparangin sampai di sono kaget. Kenapa? Ternyata yang dagang sudah bukan orangnya, lain lagi sudah. Ditanya sama Syekh Abu Yazid Al-Bustami, Bang, 3 bulan yang lalu saya pernah datang ke sini. Saya beli roti di tempat ini, tapi bukan abang yang jaga, bukan abang yang menjual ini roti. Kemana tukang dagang yang lalu? Apa kata tukang roti ini? Benar Tuhan, saya baru seminggu dagang di sini. Yang dulu dagang tempat ini baru beberapa hari yang lalu meninggal dunia. Baru beberapa hari yang lalu meninggal dunia. Makanya saya gantiin. Oh, pantaslah kalau begitu. Ibu itu sekarang ngantri di sana karena tidak ada lagi yang ngapain? Apa yang bisa kita ambil nih cerita ini? Maaf Bapak, bisa jadi mungkin saat ini Bapak kita yang udah meninggal bisa jadi lagi ngantri di sana sekarang. Betul? Bisa jadi emak kita, ibu kita yang sudah meninggal dunia lagi ngantri dia di sana. Karena dia harapkan doa dari anak-anaknya, nggak ada yang ngirimin dia, nggak ada yang ingat dia. Akhirnya dia terpaksa mengantri seperti itu, berebut makanan. Malam ini kita diajari Pak oleh guru kita untuk selalu ingat kepada orang yang sudah meninggal dunia. Insya dalam kitab I'anatul Talibin, diceritakan satu hadis yang panjang. Maaf Bapak. Ternyata fi kulli lailah, tiap malam orang yang sudah meninggal dunia, kata Nabi, tiap malam dia datang ke rumahnya. Dalam kitab I'anatul Talibin dituliskan satu hadis bahwa sesungguhnya orang-orang yang sudah meninggal dunia, ayah kita, ibu kita yang sudah meninggal dunia, fi kulli lailah, tiap malam dia datang ke rumah. Ngapain dia datang? Kapan dia datang? Ba'dal maghrib. Pada maghrib dia datang. Entar pulang, qoblal fajar, sebelum fajar pulang. Tiap malam dia datang, fi fawqil bab, di atas pintu. Ngapain? Dia pengen lihat keluarganya. Dia pengen lihat ahlinya. Seraya dia berkata dengan suara yang mengharukan, dia panggil anak-anaknya, ya ahli, keluargaku, anak-anakku, ingatkah kalian dengan aku? Mak kita, bapak kita, dia panggil-panggil, ingatkah kalian dengan aku?
Aku saat ini sedang berada di dalam satu tempat yang gelap, menanti satu perjalanan yang panjang. Nanti kalian akan merasakan sebagaimana yang aku rasakan. Datang bapak kita ke rumah, yang lihatin kita. Waktu dia datang, dia lihat anak-anaknya lagi pada baca Quran. Girang apa kagak kira-kira? Girang apa kagak kira-kira? Waktu dia datang anaknya lagi baca Quran, senang dia. Waktu dia datang, dia lihat anaknya sedang mengumpulkan kerabat dan tetangganya, lagi bikin sedekah, lagi bikin haul, lagi bikin tahlil. Buat dia, girang, dia orang tua kita, senang. Entar qoblal fajar pulang, sebelum fajar pulang, dengan wajah yang gembira, dengan wajah yang senang, dengan wajah yang berbinar-binar. Pulang dia, ini orang tua kita. Saking apanya? Saking senangnya pulang. Di tengah perjalanan dicegat sama malaikat. Malaikat nanya, Bapak, Ibu, wajahmu begitu gembira, apa yang membuat engkau gembira? Apa yang membuat engkau senang? Apa jawaban orang tua kita? Wahai malaikat, bagaimana saya enggak senang, bagaimana saya enggak gembira. 10 tahun saya sudah meninggal dunia, ternyata anak saya masih ingat sama saya. Alhamdulillah. Bagaimana saya enggak gembira, bagaimana saya enggak senang. 18 tahun saya terkubur di dalam tanah, jasad saya terkubur dalam tanah, meninggal dunia. Tapi sampai saat ini anak-anak saya masih ingat sama saya, masih mendoakan saya. Itu yang membuat hati saya senang. Apa kata malaikat? Bapak, Ibu, mau gak aku tukar doa Fatihah dari anakmu itu, aku tukar dengan dunia beserta isinya? Maukah aku tukar itu? Apa jawaban orang tua kita? Tidak. Aku sudah tidak butuh lagi dengan dunia. Yang aku butuhkan adalah apa? Doa dari anak-anakku. Tapi alangkah sedihnya orang tua kita kalau seandainya ketika dia datang ke rumah, anak-anaknya tidak ada satupun yang ingat sama dia. Ya Allah, nangis kok orang tua kita. Ketika dia datang ke rumah, dia lihat satupun tidak ada yang ingat sama dia. Timbang banyak doang tuh anak, tapi satupun kagak ada yang ingat, satupun gak ada yang bacain doa. Pulang dia nangis orang tua kita. Berharap mudah-mudahan besok saya datang anak saya ingat sama saya. Ternyata tidak ada yang ingat. Masya Allah. Mudah-mudahan orang tua kita semuanya selalu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Insya jelas? Jelas? Kalau udah jelas, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.